Kejadian ini terjadi di tahun 90-an di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada seorang cewek, umur 18 tahun, kita sebut aja namanya Hartina. Hartina ini gue singkat namanya jadi Tina ya. Oke. Di saat itu Tina ini mau dipinang sama seorang pria yang mereka ini udah saling kenal. Sebut aja nama pria ini Fadlan. Dan Fadlan ini umurnya udah 25 tahun saat itu, jadi mereka beda 7 tahun. Nah, Fadlan ini punya teman namanya Rizal. Fadlan ini izin ke Rizal buat meminang Tina, buat nikahin Tina, karena Fadlan ini dapat kabar kalau Rizal tuh suka sama Tina. Gitu. Jadi ya memang mereka bertiga tinggal di satu lingkungan gitulah. Jadi biar sama-sama enak, Fadlan tuh mikir kayak ya udah dia ngomong ke Rizal dan akhirnya diiyain, dibolehin gitu sama si Rizal, ya udah lu nikah aja gitu sama Tina. Walaupun sebenarnya Rizal ini belum ikhlas-ikhlas banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya Fadlan dan keluarganya ketemulah sama keluarganya Tina. Ngobrol-ngobrol dan cocoklah keluarga besar mereka. Setelah obrolan panjang, Etek dan mamanya, om dan tantenya Fadlan dan Tina itu, ditentukanlah mereka nikah 6 bulan lagi. Udah tuh, Fadlan ke Medan karena dia emang ngerantau kerja di sana. Sebulan 2 bulan kemudian semua tuh berjalan aman-aman aja. Sampai H-4 bulan mulai nih, kejadian mistis muncul tiba-tiba. Di suatu malam, rumahnya Tina ini kayak diteror gitu Natmoy. Tiba-tiba ada panah api gitu nancep ke rumahnya si Tina ini. Sampai 6 anak panah di malam itu. Panah api ini tuh dikira ilmu hitam, kayak kiriman gitu loh. Dan dikiranya dari Rizal. Karena ya balik ke tadi lagi, dari cerita awal backgroundnya. Karena si Rizal ini katanya suka sama Tina gitu. Dan keluarganya Tina ngira kalau misalkan ya karena Rizal gak suka, dia jadi kayak neror rumahnya Tina. Nah setelah itu ya Rizal disamper sama keluarganya Tina ini. Tapi di situ Rizal tuh gak ngaku. Dia bilang bukan dia yang ngirim si ilmu hitam atau ya apalah ini gitu loh. Tapi beberapa minggu kemudian terjadi lagi kejadian aneh. Dan kali ini yang aneh adalah Tina tuh gak bisa tidur malam-malam. Dan itu terjadi selama beberapa minggu. Bener-bener gak bagus banget buat Tina sendiri, kayak ya dia gak bisa tidur tiap malam gitu kan. Gak bagus buat kesehatannya dia. Dibawalah Tina ini ke Ustadz akhirnya sama keluarganya Tina. Ditanya ke Ustadz di kampung itu. Dan si Ustadz ini nyuruh lah buat Tina tuh baca Quran tiap malam. Dan itu dilakuin sama Tina dan keluarganya. Mereka baca Quran tiap malam di rumah. Hingga akhirnya sebulan kemudian berjalan, lama-lama Tina ini gak bisa tidurnya itu cuma di malam Jumat aja. Berarti ya bisa dibilang cukup berhasil walaupun gak sepenuhnya berhasil gitu ya. Tapi yang anehnya lagi, Tina ini di tiap malam Jumat itu pengennya beraktivitas aja gitu loh. Ngayak beras, ngejahit, pokoknya aneh deh. Dan cuman tiap malam Jumat doang? Betul. Wow. Dan Tina kayak gitu selama 2 bulan terakhir. Tingkahnya tuh gak jelas gitu loh. Ya namanya orang desa juga ya, maksudnya di tahun segitu juga masih mikir kalau misalkan ya ini tetap ulahnya Rizal. Kayak Tina tuh seakan-akan disantet jadi aneh gitu loh. Dimulai dari yang panah api tadi sampai yang Tina gak bisa tidur dan dia suka beraktivitas tiap malam Jumat gitu. Kesannya kayak Tina ini diteror pakai ilmu hitam gitu loh. Cuman balik lagi Rizal tuh gak mau ngaku kalau ya bukan gua yang ngelakuin ini, buktinya apa gitu loh. Siapa tahu emang bukan, Bu. Nah itu dia Nat yang masih jadi misteri. Singkat cerita berjalan ke H-2 bulan acara pernikahan, ada satu kejadian lagi. Di satu malam Tina ini lagi tidur. Terus tiba-tiba Tina ini dibangunin. Dan pas Tina bangun, Tina ini ngelihat kalau dia tuh udah dikelilingin sama semua orang di rumahnya itu. Tina bingung, kayak ini kenapa rame-rame ada di sini gitu loh. Dan semuanya mukanya tuh ketakutan, bingung, panik ngeliatin si Tina ini. Ternyata setelah diceritain kata orang rumahnya, Tina tuh di malam itu kayak sesak nafas dan kayak orang lagi dicekek gitu loh. Kedua tangannya Tina kaku, seluruh badannya juga telentang kaku, bahunya kayak naik ke atas kayak orang dicekek gitu loh. Kayak lo kalau dicekek refleks nahan pakai bahu gitu, ngerti nggak sih? Nah tegang banget gitu badannya, lehernya juga kenceng banget. Kepalanya Tina ini ngedongak ke atas, lidahnya bahkan sampai keluar, sampai bener-bener kayak orang udah mau mati gitu loh. Tapi matanya Tina merem, jadi kayak gimana ya, kayak dia tuh tidur tapi dicekek gitu loh. Terus abis itu Tina ini disadarin sama orang-orang rumahnya dia. Panik banget sampai akhirnya Tina kebangun. Jadi kayak Tina ini dicekek tapi dia lagi tidur kayak kesurupan. Tapi balik lagi Tina ini gak ngerasa apa-apa gitu loh. Kayak orang-orang rumahnya dia ngelihat kalau Tina ini seakan-akan dicekek, tapi Tina gak sadar kalau dia tuh lagi dicekek. Dia nyadarnya dia tidur aja gitu ya? Dia nyadar dia tidur, sampai akhirnya dia kebangun. Dia bingung ya kenapa gitu loh.
Udah tuh dari situ orang-orang rumahnya udah mulai tenang, udah pada balik tidur lagi. Dan pagi harinya muncul luka lebam gitu di pergelangan kakinya Tina, di lutut, di lehernya dia. Itu kayak ada luka cengkraman gitu loh. Dikonfront lagi tuh kejadian ini ke Rizal. Kayak Rizal suruh ngaku. Dan tapi balik lagi nggak mau juga gitu loh. Apa buktinya si Rizal ini ngelakuin hal itu ke Tina gitu loh. Si Rizal bilang, ya bukan dia yang ngirim-ngirim ilmu hitam, dia juga nggak ngerti santet-santetan gitu loh. Ya si Rizal bilang ya gue juga udah merelakan Fadlan buat nikahin Tina, ya nggak mungkin juga gue melakukan itu. Ya udahlah, dari situ akhirnya si Tina ini dibawa lagi ke Ustadz, ditanya lagi lah ke Ustadznya, dan di situ Ustadznya nyuruh buat Tina dan keluarga ini banyak-banyak doa, lebih rajin lagi buat ngaji dan segala macam. Tapi ternyata saran atau cara dari Pak Ustadz ini tuh nggak berhasil kayak waktu Tina sebelumnya. Yang disuruh sama si Ustadz ini bukannya membaik, tapi justru kali ini Tina tuh makin parah. Karena setelah itu, di satu malam, ini kejadiannya sekitar jam 3 pagi. Dengan keadaan setengah tidur, Tina tuh ngerasa kakinya dia tuh kayak ada yang megang gitu. Pergelangan kakinya tuh kayak dicengkram kenceng gitu loh, Nat. Di situ keadaannya Tina sadar kayak ya dia setengah tidur, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia nggak sadar kalau dia diapa-apain. Nah ini tuh dia ngerasa kalau dia tuh dicengkram gitu kakinya. Tapi balik lagi Tina nggak bisa gerak di situ, kayak rep-repan gitu loh. Nah posisinya tuh si Tina ini tidurnya telentang. Terus lama-lama dari kakinya yang kerasa tercengkram itu, lama-lama tuh kayak naik ke lututnya dia. Lututnya jadi dicengkram, terus naik lagi ke pinggang. Berasa banget kayak ya megang badannya dia tuh berasa kayak kuku tajam gitu loh. Tapi Tina nggak bisa gerak sama sekali. Dan Tina juga nggak bisa ngelihat. Nah sampai akhirnya si makhluk ini tuh persis banget ke depan mukanya Tina. Tina ngeliat jelas banget berhadapan sama dia. Makhluk ini ada di atas dia. Muka dan badannya makhluk ini tuh hitam semua. Badannya gede banget, tangannya bener-bener panjang. Dan sosok ini nyekek Tina kenceng banget sampai Tina bener-bener sesak nafas. Sampai bola matanya Tina tuh putih semua. Dan gara-gara kayak gitu, adanya Tina yang tidur di sebelah dia, ya bangunin orang-orang rumah bener-bener panik banget. Panik ngeliatin Tina yang kayak gitu. Karena kayak Tina tuh kayak orang dicekek, persis kayak yang sebelumnya. Tapi kali ini ya Tina ngerasain apa yang sebelumnya dia ngerasain gitu loh. Sekarang dia ngerasa kalau dia bener-bener dicekek dan dia bener-bener sesak napas. Dan yang lebih gilanya lagi, Tina dalam keadaan dicekek gitu, sesak nafas dan bener-bener kayak orang mau mati. Itu bener-bener dari malam sampai ke pagi hari belum selesai juga. Anjing. Jadi kayak dia ngerasa bener-bener sesak nafas, dicekek selama berjam-jam. Sampai di pagi hari itu setelah sholat subuh, barulah Ustadz itu dipanggil lagi ke rumahnya Tina. Dipanggil, Ustadznya datang. Dan di saat itu juga Fadlan dihubungin buat balik ke kampungnya. Karena keadaan Tina tuh udah separah itu, Nat. Si Ustadz ini coba buat sembuhin, tapi hampir mirip kayak sebelumnya. Tina tuh gak bisa langsung sembuh total gitu loh, Nat. Sehari setelah disembuhin, matanya Tina yang tadinya putih semua baru balik normal. Terus besokannya yang tadinya sesak nafas, kepalanya bisa gak kaku, bisa gerak lagi. Besokannya baru bahunya yang tadinya tegang gitu naik, baru bisa balik normal lagi. Jadi kayak bener-bener butuh berhari-hari buat sampai Tina tuh bener-bener balik normal gitu loh. Dan itu tuh bener-bener tiap hari Pak Ustadz ini datang ke rumahnya Tina. Sampai akhirnya untungnya setelah seminggu itu Tina tuh udah normal lagi gitu. Ditanyalah akhirnya sama nyokapnya Tina ini ke si Pak Ustadz, kenapa sebenarnya kok Tina bisa sampai kayak gini? Apa emang bener-bener ini kirimannya Rizal walaupun Rizal gak mau ngaku gitu kan? Atau memang ada orang yang gak suka sama Tina yang mau nikah sama Fadlan gitu loh. Dari situ Ustadznya bilang kalau yang terjadi sama Tina ini sebenarnya bukan kiriman dari siapa-siapa, tapi karena Tina ini punya dosa. Nah itu dia, membingungkan banget kan sebenarnya. Tapi Ustadznya bilang, pertanyaannya adalah Fadlan mau nggak terima dosanya Tina ini? Kenapa? Nah dijelasin tuh sama si Ustadz ini, Tina itu digangguin sama sosok yang namanya sosok Siampa. Siampa. Nah Siampa